Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Evan. Hari ini sore ini teman-teman, hari Kamis ya. Saya lagi rest karena kemarin latihan leg teman-teman. Jadi latihan leg itu memang butuh rest total, jadi butuh istirahat total teman-teman, karena masih terasa domsnya ya, nyerinya masih terasa sampai sekarang. Jadi kita harus istirahat. Dan kebetulan kali ini saya juga sudah merangkum berbagai pertanyaan teman-teman yang akan saya jawab satu persatu teman-teman ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa dan apa namanya ya, komentarnya juga, dan juga pertanyaannya. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga selalu sehat sekeluarga, rezekinya dilimpahkan, dan juga panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertama ini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Idya Siswanto ya. Beliau mempunyai pertanyaan seperti ini: pembentukan tubuh yang benar itu memakai beban berat, repetisi rendah, atau beban ringan dengan repetisi banyak? Nah, baik, pertanyaannya ini bagus sekali. Ini sebenarnya sudah saya sering bahas ya teman-teman ya. Jadi pembentukan tubuh, di sini tubuh itu kita adalah otot ya, hypertrofi, perkembangan otot. Jadi kalau saya pribadi, kalau buat saya itu Mas Siswanto, saya lebih condong dari beban berat sampai repetisi rendah. Karena itu memang latihannya saya dari dulu seperti itu. Ketika saya sudah berhenti cutting, ketika saya sudah berhenti mengikuti body contest, saya akan bulking teman-teman ya. Kemudian bulking, program saya bulking, jadi latihan saya menggunakan progressive overload, dan juga makannya minimal 5 kali, 6 kali surplus kalori. Tetapi bulking saya itu adalah bulking kotor teman-teman, jangan diikuti ya. Kalau bisa lah bulking bersih lah, kalau bisa ya. Kalau enggak, yang penting teman-teman memenuhi sudah kebutuhan proteinnya, itu sudah luar biasa. Jadi buat saya pribadi, hypertrofi yang maksimal, yang bagus itu adalah beban berat dan repetisi rendah. Kalau beban ringan itu repetisi banyak, itu kalau menurut saya itu adalah untuk maintain, adalah untuk sekedar menjaga otot kita tidak terlalu kendor. Itu versi saya ya Mas Siswanto. Jadi menurut saya itu lebih bagus beban berat, repetisi rendah, walaupun 2-3, tetapi kita progressive overload setiap minggu ataupun setiap bulannya kita punya progres, entah 2,5 kilo, entah nambah 1 kilo, 3 kilo, yang penting performanya yang diutamakan. Begitu ya Mas Idya Siswanto. Kemudian yang kedua yaitu Mas Rizky Nurfadilah. Kenapa sih powerlifter seperti Anatoly badannya tidak begitu besar tapi kuat? Latihannya gimana itu? Nah, kita tentunya semua pasti tahu Anatoly. Anatoly adalah seorang powerlifter. Perlu Mas Rizky ketahui kalau powerlifter itu artinya adalah olahraga angkat beban yang latihan utamanya hanya 3 saja, yaitu squat, bench press, dan deadlift. Jadi kenapa kok bisa kuat Anatoly? Ya karena hanya latihan 3 fokus itu saja. Latihan memperbanyak gerakan 3 squat, bench press, dan deadlift. Kan kita kan tahu sendiri, ngeri itu bagaimana Anatoly yang dengan entengnya can I clean heel semprot diangkat ya. Padahal badannya tidak begitu besar kalau di sana, sama orang-orang bule sana ya teman-teman ya. Nah, jadi latihannya dia fokus hanya 3 gerakan itu Mas Riki. Terus bagaimana dia? Yang pasti ya jelas dia memperhatikan kualitas dari proteinnya pastinya, dan juga istirahatnya lah. Makanya kenapa dia bisa strong seperti itu. Kalau menurut saya sih mungkin yang di prank lah, mungkin yang di prank ya, mungkin Anatoly sudah mempelajari terlebih dahulu. Jadi dia mungkin mempelajari gimana yang akan hendak di prank sama dia. Kemudian dia mungkin melihat si A misalkan seperti ini, dia sudah tahu, sudah mengukur kekuatannya. Jadi versi saya seperti itu Mas. Jadi latihannya kenapa seorang powerlifter itu kenapa ngeri powernya ya, karena itu hanya fokus sama 3 gerakan. Bagaimana latihannya? Ya karena setiap orang kan sudah punya punya metode tersendiri-sendiri. Pastinya bisa mengikuti di channelnya Mas Anatoly bagaimana dia latihan selama ini. Kalau dia sudah dibuka bajunya, wah kering banget otot-ototnya itu. Ya begitu ya Mas Rizky Nurfadilah.
Kemudian nah ini Pak Kusyadi. Salam hormat Pak Kusyadi. Beliau bertanya, usia 50 bisa latihan agar dada besar dan tangan juga besar. Nah, sekali lagi ini juga penegasan dari saya. Ketika teman-teman memulai latihan, entah usia di atas 30, 40, 50 bahkan 60, memang kita ada rasa ambisi. Memang kita ada rasa pengen cepat besar, pengen cepat seperti si A, si B, banyak macam-macam. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, tolong ketika hendak kita memang niat untuk latihan angkat beban, niatkan dulu untuk ibadah agar berkah. Nah seperti itu. Kalau misalkan Pak Kusyadi hanya niatnya untuk pengen besarkan dada dan lengan, sementara perjalanan fitnessnya tidak mendukung, maka akan kecewa yang akan didapat, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa Pak, bisa, tetapi butuh waktu yang cukup panjang, butuh waktu proses dan juga perjuangannya Pak Kusyadi. Jadi saya sampai di titik seperti ini, saya sudah dari tahun 2011 sampai sekarang Pak Kusyadi. Bisa. Tetapi saya yang tanyakan, apakah bisa juga, saya kembalikan kepada Pak Kusyadi, apakah bisa juga melalui prosesnya dan juga mau bersabar, disiplin, konsisten, itu kuncinya. Gitu ya Pak Kusyadi, pasti bisa. Yuk mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Seperti yang sudah saya share video-video short kemarin, dari usia 57 tahun beliau sudah kuat leg press 400 kilo, bayangkan. Kemudian juga kemarin juga yang baru di-share di video short juga 45 tahun, kelihatan usia 35 tahun, baby face. Ya karena itu, karena olahraga ini memang banyak manfaatnya. Saya jadi tidak tidak menilai olahraga yang lain jelek, tidak. Karena ini bidang saya, maka saya merekomendasikan mulai latihan angkat beban. Gitu ya Pak Kusyadi ya. Kemudian Mas Zumratul Laini ya, usia 36 tahun, latihan beban selesai maghrib. Satu sesi kadang cuma sanggup satu otot. Misal latihan bahu, atas, samping, belakang dengan 3 set 8-12 repetisi. Tidurnya hanya 5-6 jam. Kalau tidur siang jam 2 malah nggak bisa tidur. Pertanyaannya, apakah cukup 5-6 saja? Nah, bagus pertanyaannya nih ya. Jadi usia 36 tahun sudah mulai latihan, hanya terkadang terkendala waktu yang mungkin hanya 5-6 jam. Itu sudah bagus Mas. Itu sudah bagus latihan. Yang penting Anda konsisten, yang penting Anda juga mampu mengatur pola makan dengan baik dan juga latihannya. Karena yang dijaga memang minimal sampai 6-8, yang paling bagus 8 jam, karena itu adalah ukurannya seorang ketika bayi tidur. Kan ada pepatah, makan seperti seorang raja, latihan keras seperti singa, dan tidurlah seperti seorang bayi. Jadi pulas. Nah, jadi ketika 3 unsur ini saling bersinergi, teman-teman pasti akan dapat hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi begitu ya Mas. Jadi pengaruhnya memang berpengaruh sekali kalau masalah tidur itu. Ketika kita memang butuh tidur malam, mau tidak mau harus tidur, jangan begadang. Karena tidur siang bukan tidak bisa menggantikan tidur malam. Beda kualitas ya. Bukan karena kita tidur malam begadang diganti dengan tidur siang, tidak bisa. Karena tidur malam itu total recovery kita, total recovery sel otot-otot kita, sel kulit, sel otak, sel kuku, sel rambut, semuanya. Makanya jangan sampai begadang, jangan sampai tidur di atas jam 12 malam. Itu ya Mas ya, tetap semangat pokoknya. Intinya Anda berani, sudah mampu keluar dari zona nyaman untuk melangkah menjadi lebih baik pola hidupnya, seperti itu. Dan saya juga mengucapkan pada Mas Farah Akbar kalau tidak dulu ya. Terima kasih Mas. Ya mudah-mudahan doanya juga kita saling membantu, kita saling informatif. Karena ilmu itu bisa datang dari mana saja. Saya juga masih terus belajar. Usia saya sudah 40 tahun. Insya Allah jika Allah memberikan kesempatan kepada saya pengen keliling Indonesia teman-teman. Share, berbagi ilmu, juga belajar bersama teman-teman. Karena dunia fitness sekarang ini semakin mudah dijangkau, semakin mudah digenggam. Kita tinggal buka HP, kita tinggal buka TikTok, YouTube. Kita mau latihan apa saja kita tinggal bisa, kita tinggal cari. Jadi begitu mudahnya, ibarat dunia itu sudah ada di genggaman kita. Mau
cari latihannya drop, langsung saja keluar latihannya drop. Kalau dulu kan sulit teman-teman ya. Makanya ayo kita manfaatkan gadget kita, smartphone kita dengan hal-hal yang baik. Insya Allah saya akan juga tetap semangat memberikan informasi, memberikan sharing latihan yang baik versi saya, baik di gym ataupun di rumah. Gitu ya. Terima kasih sekali buat teman-teman para subscriber dan juga saudara-saudara saya yang belum kita bisa jumpa dalam kopdar ya, sharing. Saya pengen teman-teman keliling, mudah-mudahan bisa suatu saat seperti Om Aderai. Wah, alhamdulillah luar biasa ilmunya, keliling membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan pola hidup sehat seperti itu. Terima kasih. Tetap semangat buat teman-teman semua yang sedang menjalani program. Ayo tetap semangat, kita fokus sama tujuan kita, sama goals kita. Tidak perlu melihat orang lain dan kita tidak perlu membuktikan kepada orang bahwa kita lebih baik. Jangan seperti itu. Always be yourself. Tetap jadi diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam gitu.